Bakti Pelayanan Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Djarot Wijanarko, MPD. Perkenankan saya membacakan CV beliau. Beliau lahir pada tanggal 12 September 1963 dan menikah pada tahun 1990 dan dikaruniai oleh Tuhan 3 anak. Pekerjaan beliau adalah Direktur PT Happy Holy Kids, Komisaris IFA Dasyat, juga beliau adalah coach dari acara I'm Possible di Metro TV. Beliau juga berkecimpung dalam Asosiasi Penulis dan Inspirator Indonesia sebagai penasehat. Kemudian beliau juga penulis dari buku-buku keluarga, pengisi program radio dan televisi, Direktur Keuangan LSP3 Animasi. Beliau juga seorang pelukis, dosen teologi IKB, kemudian juga pengisi program keluarga di live channel Magna TV, Metro Group, iNews MNC, Pijar TV, dan berbagai macam radio di seluruh Indonesia. Pendidikan beliau lulus IPB tahun 1987, lulus Magister Pendidikan di tahun 2016, dan lulus doktoral tahun 2018. Demikian CV dari beliau yang saya yakin sangat luar biasa sekali, dan kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan bagaimana kiat ketahanan keluarga di era pandemi yang akan disampaikan langsung. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Djarot Wijanarko, MPD. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya dari GKJ di Jogja ya, jauh. Ya, tapi kalau Zoom ini nggak ada yang jauh. Ya, saya akan langsung mulai presentasinya. Nanti ayat-ayat saya tampilkan, tapi saya tidak baca ya, supaya lebih cepat, sehingga nanti waktu tanya jawabnya saya harap lebih panjang. Jadi kalau saya bisa lebih cepat, tanya jawab bisa lebih panjang. Terus yang saya bahas nanti lebih ke aspek pernikahan, ya, karena ketahanan keluarga itu sebenarnya luas, bisa suami istri, bisa anak. Yang saya bahas pernikahan, tapi saya siapkan materi yang anak-anak untuk ditanya jawab. Jadi boleh bertanya yang tidak disampaikan. Jadi seperti mendampingi anak belajar, gimana kalau anak bosen Zoom, karena saya dari tahun 95 menangani playgroup TK yang namanya Happy Holy Kids, dan kita ada 66 cabang saat ini dengan nama Happy Holy Kids, dan ada 30-an dengan nama TK Pemulihan. Jadi memang kita berkecimpung dalam dunia pendidikan anak, khususnya anak PAUD dan TK, dan menghadapi banyak sekali anak-anak yang bermasalah ketika harus sekolah Zoom, tapi semua masalah bisa diselesaikan. Jadi itu sebenarnya bidang yang kita cukup dalam. Tapi kalau saya presentasinya semua aspek nanti terlalu luas. Tapi untuk aspek itu saya siapkan PowerPoint untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan soal anak bosan belajar, anak nggak mau belajar, gimana motivasi supaya anak mau belajar, supaya anak bisa maksimal, juga bicara anak-anak, maka kami juga dikasih pengalaman oleh Tuhan mendidik anak yang tadinya bermasalah, tadinya hampir nggak naik kelas, sampai semuanya mendapat beasiswa sejak sektri 3 SMP sampai lulus kuliah di Singapura, beasiswa selama 8 tahun, sekolah gratis, asrama gratis, malah tiap bulan dibayar 15 juta atau $1.200. Jadi bicara parenting sebenarnya kita sangat mendalami, baik untuk anak usia dini, baik pendidikan di sekolah, bahkan magister saya adalah pendidikan. Oke, tapi untuk materinya saya akan sampaikan ke pernikahan, sehingga nanti apa yang disampaikan dan di sesi tanya jawab bisa melengkapi ya. Nah, membangun ketahanan keluarga pada masa pandemi, atau kalau untuk pernikahan disebutkan istilah solid pada masa. Di Alkitab ada ceritanya, Kejadian 26 ayat 1. Ini kan dari ayat ini kita tahu terjadi masa kelaparan, bukan kelaparan yang pertama, artinya masa sulit atau pandemi. Dan pada masa seperti itu, maka Iska dan Ribkah merantau. Dan cukup menarik, ayat 8-nya menceritakan pada masa seperti itu, dan sedang merantau, lagi susah-susahnya merintis usaha baru,
mereka itu bercumbu-cumbuan. Nah, bercumbu-cumbuan di sini bahasa Ibraninya itu yahab, yang artinya selain intim, gairah seksual, tapi juga intim bercanda dengan mesra. Nah, mereka lagi masa sulit gitu ya, tapi bisa bercanda dengan mesra. Nah, saya nggak tahu nih Bapak Ibu ini pada masa sulit ini bercanda dengan mesra atau bercanda lalu berantem. Ya, kan ada yang kalau bercanda lalu berantem. Jadi kalau misalnya bapaknya ngajak gojek, kalau orang Jawa bilang gitu ya, guyon gitu ya, lalu istrinya berkata, nggak lucu, nggak lucu, nggak lucu, rasa guyon, rasa lucu, orang lucu, ya, nyambut gawe, bayar tagihan, lucu ra iso bayar tagihan, udah berantem. Nah, jadi banyak orang ketika diajak lucu malah berantem gitu ya. Nah, itu beda dengan Ishak dan Ribka. Mereka Yahab itu bercanda dengan mesra. Bagaimana pada masa pandemi bisa bercanda dengan mesra? Ada beberapa tips, misalnya nanti saya akan perdetail di kesaksian. Ya, kita harus menghadapi situasi sulit ini bersama-sama. Malah masa sulit ini kalau bisa jadi teman perjuangan. Perjuangan bersama itu harusnya jadi bonding. Contohnya Indonesia ini kan ada Jawa, tadi peserta Zoom ada yang Horas, wah dari mana pula kau gitu ya, dari Batak, Ambon, Manado. Kenapa kita berbagai suku kok bisa jadi satu ya, kuat sekali bondingnya? Karena menderita bersama-sama dijajah Belanda 400 tahun. Jadi penderitaan bersama itu jadi bonding. Nah, kenapa kita tidak menjadikan gitu ya penderitaan bersama pada masa pandemi ini menjadi ikatan bahwa suami istri berjuang bersama-sama, susah bersama-sama, menderita bersama-sama, menjadi ikatan yang kuat di masa yang akan datang. Jangan sampai pada masa pandemi ini suaminya rugi atau bangkrut, lalu akhirnya istrinya marah-marah, suaminya merintis usaha dari awal, ya, dibantu sekretarisnya. Wah, singkat cerita nanti 3, 4, 5 tahun lagi sukses, ya suami akan ingat siapa penolongnya, yaitu sekretarisnya, istrinya penggonggongnya, pengerongrongnya, penodongnya, yaitu alamat bubar gitu ya. Justru harusnya kita bisa menyiasati menjadi teman perjuangan bersama. Nah, tapi kesulitan pandemi ini kan beda Pak, zaman sama Ishak Ribkah, oh ya pasti beda, tambah banyak, karena pada Ishak Ribkah waktu itu masalah ekonomi saja, sedangkan sekarang ada tambahan COVID. Nah, sebelum saya kasih kesaksian, tak kasih ayatnya dulu, di mana dari Mazmur 25 ya 12, 13, 14 ini akan ada kan kalau orang itu bergaul dengan Tuhan. Tanpa bergaul dengan Tuhan, nggak mungkin kuat, karena memang pandemi sekarang ini dahsyat sekali. Jadi selain kebersamaan suami istri, tapi ada fondasi yang lebih hakiki, yaitu kebersamaan dengan Tuhan. Oke, kita kasih kesaksian biar gampang. 15 Juni anak saya positif COVID antigen, lalu besoknya PCR, waktu antigen yang antar istri, waktu PCR yang antar istri, karena PCR yang antrinya panjang sekali dan ramai sekali, bahkan hasilnya baru keluar besoknya. Dan ternyata anak saya itu di kantor ada 52 pegawai, yang satu ruangan itu 18 orang kena semuanya, padahal cuma satu ruangan. Nah, istri saya satu mobil dengan anak, nganter antigen, nganter PCR, maka ya tidak lama lagi istri saya pingsan di kamar mandi, lalu juga batuk dan juga demam, akhirnya kita juga isolasi beda kamar dengan istri. Kalau anak dahsyat banget, COVID-nya COVID Delta, bahkan kemungkinan yang lambda atau kappa karena ditambah dengan bercak merah dan mencret. Jadi ditambah dengan seperti orang diare, itu penambahan gejala medis dari varian setelah Delta, yaitu lambda. Nah, kalau yang dulu kan bisa 10 hari gitu ya, baru sesak nafas. Anak saya dalam 4 hari sudah sesak nafas, saturasinya 90, suhunya 40 derajat, dan pada waktu itu yang menakutkan adalah Jakarta overloaded, di mana rumah sakit penuh. Saya padahal 2 minggu sebelumnya baru khotbah di keluarga yang punya rumah sakit COVID rujukan. Tapi waktu dihubungi sama istri saya, berkata penuh, nggak bisa bantu. Saya sebagai hamba Tuhan, banyak melayani gereja-gereja, punya teman banyak dokter, ditelepon pagi, nyambungnya sore, di WA pagi, jawabnya besok, karena memang biasanya dokternya cuma menangani 20-30 orang, sekarang 100 orang. Jadi teman-teman dokter pun pada matikan HP-nya. Sehingga waktu itu benar-benar menjadi tempat yang, waduh,
Singkat cerita, hari ketiga baru dapat dokter, dikasih resep, istri saya berangkat jam 7, jam 6, cari obat, jam 9 baru pulang, itu pun ke rumah sakit yang pertama, dari 4 obat cuma ada 1, apotek berikutnya lagi, ada 1 lagi, itu pun juga misalnya butuhnya 30 tablet, hanya ada 9, waduh betul-betul Jakarta waktu itu memang kayak kolaps sebenarnya ya, over, karena waktu itu Indonesia mencapai 50.000 kasus, kalau sekarang kan udah tinggal 3.000 ya. 5.000 kasus itu 20.000 sendiri di Jakarta. Nah, pada masa seperti itu gimana kita keluarga bisa kuat gitu ya? Ya kembali kepada yang saya share tadi, kita akan kuat kalau kita bergaul dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, Alkitab mengatakan Mazmur 25 ayat 14, maka Tuhan akan memberikan perjanjiannya. Apa tuh janjinya? Ya firman Tuhan. Waktu itu saya dapat ayat-ayat yang lain bahwa tidak akan ada kematian di rumah ini, tapi akan memberitakan hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Nah, itu membuat saya kuat. Kalau sayanya kuat, baru kita bisa suami istri, kita bisa jadi teman seperjuangan. Karena memang selain anak saya waktu itu kena COVID, di waktu yang sama, pembantu saya ada 3, 2 harus pulang kampung karena anaknya usus buntu. Tinggal 1 yang di rumah, keguguran, bangun bikin kopi aja nggak bisa. Waduh, itu masa-masa yang menurut saya memang waktu itu, tapi justru waktu itu kalau yang kami alami, kami suami istri sehati. Ya, saya jadwal Zoom sehari bisa 2 kali, 3 kali. Kalau istri saya ya udah aku yang cari obat gitu ya. Wah, dia cari obat sore berangkat, malam baru pulang gitu. Besoknya udah kolaps, pingsan di kamar mandi istri saya. Wah, saya nggak kasih tahu anak-anak. Kalau mamahnya pingsan, nanti anak-anak ketakutan, repot lagi. Ya, jadi cuma saya bilang mama harus istirahat. Kalau butuh apa-apa cari papa. Nah, tapi yang kami ingat-ingat pada waktu itu, kami justru kayak seperti orang yang menghadapi perjuangan yang kita yakin hanya bisa kalau bersama-sama. Karena kita nggak dapat rumah sakit. Jadi waktu anak saya berkata, "Pak, aku nggak dibawa ke rumah sakit," itu pertanyaan yang menyayat hati. Tapi istri saya mencoba mencari nggak dapat, akhirnya ya kita sepakat sama istri, kita kasih tahu anak saja, nggak ada rumah sakit, yang ada rumah sehat, dokter nggak bisa dihubungi, tapi ada dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus. Kita yakinkan anak berdua. Nah kalau suami istri nggak sehati, waduh repot kan? Ya kamu cari rumah sakit dong, masa kamu begitu aja, usaha lagi dong, ya berantem pasti ya. Kita nggak pakai berantem tuh ya. Kita sepakat, kita sehati, nah kita menangani. Memang kita cukup khawatir sih, karena di rumah saya ada mertua 79 tahun, komorbid, dan belum divaksin. Memang kita khawatir gimana kalau ketularan, karena anak di kantor yang satu ruangan 18 saja kena semuanya, apalagi satu rumah. Tapi dalam kesehatian itu saya lihat memang ada kekuatan. Seperti firman Tuhan berkata bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, sepakat. Nah, kita sepakat. Kita perlu menghadapi segala sesuatu dengan sepakat. Oke, saya lanjutkan lagi. Kalau kita bisa sepakat, ya sehati suami istri, kita bergaul dengan Tuhan, maka nanti dikatakan ayat 13-nya, Mazmur 25, kita bisa menetap dalam kebahagiaan, walaupun sedang mengalami masalah. Oke, saya garis bawahi hal ini ya. Tapi nanti saya akan lanjutkan dulu ayat yang lain dan ceritanya lagi. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat semuanya indah pada waktunya. Percaya bahwa semua pencobaan itu akan indah pada waktunya. Yang pasti berkekuatan kita itu Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, baru kita punya kekuatan untuk membangun keluarga yang kuat dan bisa sepakat dengan pasangan, dan kita bisa bersama-sama menghadapi apapun yang terjadi. Oke, saya lanjutkan lagi ceritanya. Nanti dari cerita ini kita masuk di poin-poin selanjutnya dan ayat-ayat selanjutnya. Membangun ketahanan keluarga pada masa COVID. COVID ini memang betul-betul menghantam kami secara luar biasa. Sebelum COVID, maka 6 tahun lalu temanya itu adalah millennial kills everything. Millennial dalam arti shifting, perubahan yang terlalu cepat. Saya kalau nama formalnya kan Dr. Insinyur Jarod Winarko, Magister Pendidikan. Jadi memang di depan nama saya itu nggak ada pendeta, PDP, PDM, karena memang saya bukan seorang pendeta, tapi saya hamba Tuhan. Tapi sehari-hari saya bisnis, dan usaha saya itu macam-macam.
Ya, ada sepatu, baju, kosmetik, MLM, ada production house, bikin event organizer, ada sekolah animasi, sekarang ditambah ada lembaga sertifikasi animasi. Istri saya yang mengelola sekolah Happy Holy Kid, itu istri saya ya, ada 66 cabang termasuk salah satunya di Jogja. Nah, sebelum pandemi memang kami berkelimpahan luar biasa. Tapi menjelang pandemi, bahkan belum pandemi, gara-gara ada platform online, digital, MLM kami bangkrut. Dan kebangkrutan kami itu saya dimulai dari 2017 ketika masih untung, tapi kami mulai investasi yang lain, yaitu investasi untuk membuka platform seperti Lazada, Zalora, dan kami pikir uang hampir 200 miliar itu cukup untuk membuka bisnis seperti itu. Ternyata bersaing melawan raksasa dunia seperti Lazada, Zalora, dan segala macam, Alibaba, dan kami harus bangkrut di 2019 dengan kerugian 140 miliar. Jadi 2019 kami bangkrut. Dan setelah bangkrut itu masih ada lagi masalahnya kan, demo buruh, polisi datang, DPR datang, serikat buruh datang, bayar pesangon, karena kami perusahaan saya cukup besar, jadi pesangon itu nggak cukup 20 miliar. Singkat cerita, 2019 itu waktu bangkrut, kami menyisakan utang 17 miliar. Nah, tadinya kami masih agak tenang ya. Ya, apalagi saya punya kongsi yang sangat baik, di mana waktu itu utang yang 17M itu dia tanggung gitu ya. Dah, saya tanggung aja, saya punya banyak kan begitu. Itu kongsi saya udah kayak saudara aja karena kami kongsian dari tahun 90. Nah, dan waktu itu saya masih nyaman-nyaman karena istri saya ada sekolah Happy Holy Kid, punya 2 cabang. Yang 66 itu franchise. Nah, dari 2 cabang ini dapur bisa hidup. Tapi begitu COVID datang, nah kalau orang kuliah, orang masih sekolah dan bayar SPP. Tapi kalau playgroup, ternyata yang kami alami tahun lalu, TKB lulus, TKA jadi TKB, playgroup jadi TKA, playgroup tuh nggak ada yang daftar kalau di Jakarta. Ya, kalau cabang-cabang kota-kota kecil masih ada, tapi yang punya kami kan di Jakarta. Lalu tahun ini TKB-nya lulus, TKA-nya di TKB, TKA-nya nggak ada. Jadi muridnya tinggal sepertiga. Ya udah, kita rugi, kita nombokin tiap bulan. Jadi sudah perusahaan utamanya bangkrut, lalu sekolahnya rugi. Praktis sejak pandemi, kami nggak punya penghasilan. Jadi kami betul-betul mengalami pencobaan yang cukup berat 2 tahun terakhir ini. Tapi apakah kami berantem, kami bubar, kami enggak ya. Justru pada masa-masa ini kami solid sekali. Kami suami istri, anak-anak, kami rapat gitu ya. Waktu itu saya bilang sama istri, kita punya duit berapa gitu ya. Ini rapatnya ini Maret 2020 tahun lalu. Dan istri saya berkata, kita punya duit buat 3 bulan, April, Mei, Juni. Maret tahun lalu kita punya uang cash hanya untuk Maret, ya berarti April, Mei, Juni. Nanti saya girong mati-mati. Dan ketawanya juga masih kenceng gitu ya. Lah, gimana tuh Pak bisa begitu? Oke, kita akan ceritakan bagaimana kita menghadapi masalah ini bersama-sama. Yang pasti, ya waktu itu kita rapat keluarga. Lalu kita bilang karena 2 anak saya di Singapura, jadi yang satu sudah pulang dari Melbourne. Pas semester terakhir, anak saya kuliah di Melbourne, itu pas usaha saya bangkrut. Dan bangkrutnya kan sampai utang ya. Jadi untuk menyelesaikan sekolah anak saya waktu itu saya harus jual mobil. Jadi ketika bangkrut itu betul-betul nggak ada deposito, nggak ada sisa uang yang cukup gitu ya. Nah, lalu ketika masuk pandemi sekolahnya nggak ada murid baru, bahkan mulai menombokin, udah kita rapat keluarga. Saya bilang sama istri, sama anak, kita mulai hidup hemat sekarang. Ya. Kalau beli beras, kalau perlu jangan berasnya, beli menirnya. Kalau beli kacang yang remuan aja, kan vitaminnya sama gitu ya. Kita jangan beli kopi di kafe mahal, beli kopi tubruk aja. Jadi kita betul-betul menurunkan gaya hidup. Dan puji Tuhannya adalah istri dan anak terutama yang saya pikir bakal susah karena dia anak milenial, ternyata dia nurut juga. Nah, jadi kalau saya tidak punya keluarga yang seperti itu, mungkin akan stres juga menghadapi kebangkrutan yang betul-betul habis-bis, ya, ludes gitu ya. Ya masih bersyukur aja rumahnya nggak disita. Nah, tapi usaha bangkrut, sekolah pun sepi. Nah, lalu bagaimana bisa membangun ketahanan keluarga dalam hal ekonomi kalau duitnya waktu itu bulan Maret tahun lalu hanya untuk 3 bulan?
Nah, ayat ini ya Filipi 4 ayat 11. Intinya adalah Filipi 4:11 mengajarkan supaya kita mencukupkan diri dalam segala keadaan. Karena kalau mau dicukupkan, berapapun cukup. Kalau mau dihabiskan, berapapun habis. Nah, kenapa kita harus mencukupkan? Esensinya ada di dalam Ibrani. Kalau kita mencukupkan, maka firman Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan. Nah, kalau kita nggak mencukupkan, ya Tuhan akan membiarkan. Kalau kita mencukupkan, Tuhan berkata, aku tidak membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Kalau kita nggak mencukupkan, ya berarti Tuhan akan meninggalkan. Maka kita harus mencukupkan. Ya, kalau orang Jawa atau ibu saya kan di Solo ya orang Jawa, le piro wae nek mbok cukup ke ya cukup le, nek mbok entek ke ya entek gitu. Jadi sebenarnya kita tuh belajar kalau kita mencukupkan. Nah, yang penting adalah apa sih pada masa susah itu yang penting apa? Yang penting Tuhan menyertai, Tuhan tidak membiarkan. Kalau Tuhan nggak menyertai, kena COVID, ya bisa mati. Kalau Tuhan menyertai, mana bisa mati disertai Tuhan. Jadi kita perlu sekali penyertaan Tuhan, tapi Tuhan menyertai kalau kita mencukupkan. Makanya saya benar-benar mengajarkan Bapak Ibu tidak boleh utang sana utang sini, dalam arti tidak bisa mencukupkan. Karena berapapun kalau dicukupkan cukup. Nggak cukup Pak beli beras, nggak beli menir ya kan? Loh, ibu saya itu pernah, saya ini dulunya orangnya miskin banget. Jadi ibu saya itu dulu kalau ke pasar nggak beli berambang, gresek. Kalau ada truk berambang datang gitu, nanti sisa itu digresek. Beli ikan asin waktu saya kecil, betul-betul miskin. Bu, aku pengen nasi goreng ikan asin. Iki le wis dadi lah. Bu kok ora ono grahe to, Bu? Ono, kuwi wis remuk grahe. Ibu mau tuku sing remukan le. Rasanya podo wae kok. Ini makanan hemat energi. Ora rasa mbok kunyah, wis remuk kuwi. Gereh remukan. Rasanya ya asin podo ya gereh juga gitu ya. Coba wis remuk gitu kan. Itu kalau beli sekali 2 kali, pertamanya murah, lama-lama gratis. Kenapa? Lah sing dodol kan mesake. Dodol kan mesake. Wah, saya dulu waktu kuliah di Bogor, kalau makan siang bukan jam 12, kan ada mahasiswa yang lain. Kalau makan siang jam 2, kenapa? Saya cuma bilang nasi, sayur, karena sayur penting, lalu rendang, kuahnya saja. Gitu. Besoknya lagi nasi, sayur, opor, kuahnya saja. Gitu ya. Lama-lama sama yang punya warung itu kalau saya datangnya jam 2, setengah 3, kalau kan malu kan kalau ketemu yang lain. Jadi kalau udah pada nggak makan, saya baru makan. Gitu. Lama-lama dikasih gratis. Karena saya dodol mesake, kayak mesake mentah wong iki. Kadang-kadang dikasih gratis. Jadi kita itu nggak usah utang cukup gitu. Kenapa? Kenapa kalau kita nggak utang cukup? Karena hidup ini murah, betul. Hidup ini murah, apalagi di Jogja ya. Wong saya kemarin loh. Ini kemarin saya ini 12 September kemarin pas ulang tahun sampai 19 September saya di Solo. Lah iki ono pecel 2.000. Ide iso lo mangan 2.000. Waduh, di Jakarta udah ya bisa juga 5.000 nasi kucing di basement tempat parkiran itu di Jakarta masih ada juga 5.000 gitu ya. Jadi hidup ini sebenarnya murah gitu. Yang mahal itu gengsinya. Kalau kita nggak gengsi, hidup ini murah gitu ya. Kalau saya ini bangkrut sebenarnya nggak terlalu terasa banget itu. Pak Jarod emangnya bangkrut, kok nggak kelihatan? Ya, waktu diberkati sederhana. Saya punya perusahaan 2017 itu puncak kejayaannya. 2019 pun waktu bangkrut ya pegawainya masih sama. Kita punya pegawai 300 orang. Tapi bukan pabrik ya. Kalau pabrik itu kan 1.000, gajinya UMR masing-masing 1,5 juta. Ya cuma 1,5 miliar 1 bulan. Kita pegawai 300 tapi operasionalnya hampir 3 miliar karena pegawai kita kan trading, manajer produk, marketing manager dan sebagainya yang gajinya banyak di atas 20 juta. Nah, dan kita punya omset 40-50 miliar. Dengan omset yang seperti itu, baju saya sama dengan sekarang setelah bangkrut. Jadi sebenarnya nggak susah bagi saya gitu ya, karena nggak turun-turun kelas banget. Karena dulu pun waktu diberkati kita hidup sederhana. Karena saya mengajarkan bahwa hidup ini murah, yang mahal gengsinya itu bukan hanya sekarang setelah bangkrut gitu ya. Seperti Paulus berkata, aku tahu kelimpahan, aku tahu kekurangan. Jadi kalau kita ini biasa hidup, maaf ya, ada yang mungkin kalau saya berkata keras itu ya, gaya hedon gitu ya, berfoya-foya ya, begitu bangkrut akan susah. Tapi sebenarnya hidup ini murah, yang mahal itu gengsinya. Coba kalau dipikir-pikir, apalagi di Jogja ya. Tapi kalau di Jakarta
saya sendiri pernah ya ditanya malah sama anak lagi atau sama istri juga ngasih nasihat. Wah, kamu itu punya batik itu yang bagus, wah, kamu itu pengusaha gitu ya. Lalu pergi ke toko gitu loh, nih batik kayak gini. Wih, batik sutra 7 juta, 8 juta. Waduh. Satu baju kok 7-8 juta. Lah saya itu pergi 600.000 ke Klewer. Itu sak lusin nih. Kalau di Jogja ke pasar gede, aduh, 400.000 untuk baju sak lusin ya kan. Nah, tapi memang masalahnya gengsi apa ora gitu kan. Orang gengsi ora apa-apa. Apalagi saya pelayaran ke Australia, ke Amerika. Lu wong Amerika ora ngerti batik. Aku nganggo batik sing hargane 40.000, mereka bilang, "Wah, are you from Indonesia?" Ya. Yeah. Lalu bilang, "Wah, your dress is good." Oh, good. Ya, good. Dalam hati saya 40.000 le. Jadi kalau keluar negeri malah nggak perlu batik yang mahal-mahal gitu kan. Saya jarang ke Jogja. Kalau wong Jogja malah ngerti lah batik elek nih. Mulanya rasa Jogja. Saya pergi ke Singapura, pergi ke Australia, pakai batik 40.000 dibilang good, bahkan kadang tak kombinasi yang ngawur. Saya pakai jas tapi dalamnya batik. Batik elegan pendek. Sakarep-karepku dewe ya. Itu aja orang bilang good gitu. Ya good lah, mereka nggak ngerti batik. Jadi sebenarnya hidup ini murah gitu ya. Yang mahal itu gengsinya. Kalau kita nggak pakai gengsi, ya udah hidup ini mudah. Yang susah itu kan gengsinya. Hidup itu mahal kan gengsinya. Nah, maka sebenarnya dalam masa-masa susah ini, kalau kita mau mencukupkan yang ada, gitu ya, nanti Tuhan akan memberi kita kekuatan. Kenapa? Karena Tuhan berfirman, tidak meninggalkan, tidak membiarkan. Loh, yang penting itu kan penyertaan Tuhan. Di padang gurun pun ada tiang awan, tiang api. Mana mungkin di padang gurun ada makanan? Ada mana, ada burung puyuh datang selama disertai itu. Jadi supaya kita perlu belajar mencukupkan dengan yang ada. Nah, tadi kita baca di ayat sebelumnya, Ishak dan Ribkah ketika mereka merantau, mereka yahab, bercanda dengan mesra. Bahkan yahab itu juga seks yang bergairah. Nah, tapi bagaimana kita bisa suami istri itu bisa pada masa yang sulit ini kita bisa kuat? Galatia 6 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jadi kita perlu belajar untuk saling menolong dan juga rajin. Oke, saya bawa ini dalam bentuk kesaksian praktis ya. Rajin Amsal 10 ayat 4. Kembali pada cerita tadi aja gitu ya. Anak saya COVID. Nah, waktu anak saya terkena COVID, ya mulai batuk, mulai demam, bahkan mulai sesak nafas, nafasnya tersengal-sengal, batuknya 3 hari nggak berhenti-berhenti. Terus istri pingsan, batuk juga. Pas udah, saya bilang sama istri, kamu jam 7, jam 8 tidur aja. Minum aja obat batuk yang bikin ngantuk. Nanti kan cepat sembuh gitu. Dan istri saya kebetulan juga orangnya gampang tidur. Udah bahkan jangan jam 7, jam 6 pun dia udah tidur gitu. Lah anak saya malah belum bangun. Ini mau makan jam berapa gitu ya. Nah, saya ini orang yang cukup milenial sebenarnya, dalam arti ya punya akun YouTuber, Instagramer, cuma Instagram saya yang lama barusan dihack. Padahal followernya udah hampir 50.000 gitu ya. Saya Instagramer, saya YouTuber, saya Facebooker, bahkan Facebook aja ada beberapa akun yang diupdate setiap minggu. Nah, tapi kalau misalnya beli barang ya secara online, baik saya beli cat minyak atau saya mau beli untuk tambal bocor atau mau beli makanan, itu 100% yang ngurus itu istri. Pokoknya saya tinggal bilang butuh ini, udah dia atur, pokoknya barang sampai di rumah gitu ya. Istri yang beli, istri yang bayar gitu ya. Pakai duit saya. Nah, begitu istri istirahat, waduh, saya sempat bingung nih. Nanti kalau anak minta makan gimana gitu ya. Akhirnya kan tadi firman Tuhan menceritakan atau mengajarkan bahwa kita itu harus saling tolong menolong gitu ya. Lah istri lagi istirahat sakit ya gimana? Ya udah kita suami istri itu kan sama-sama cari uang. Kalau saya ada perusahaan IFA, ada istri pegang sekolah Happy Liquid. Artinya kita sama-sama cari uang. Nah, kenapa kita suami istri nggak sama-sama pekerjaan domestik? Ya, terutama orang Jawa nih. Nah, Solo Jogja nih. Saya Solo, Bapak Ibu Jogja gitu.
ya. Kadang orang Solo Jogja ini kan orang nengrat gitu ya, bapak-bapak mau makan aja piring sendok minta istri yang ngambilin gitu. Manjanya minta ampun. Makanya banyak ibu-ibu itu kan, aduh Pak, suami saya itu kayak anak paling kecil Pak, bukan anak paling gede lagi Pak. Wong jiko sendok ya ora iso Pak, mintanya diladeni. Mintanya diladeni, nah istri sakit gimana itu gitu ya. Nah, makanya waktu itu kok ya pas bersamaan gitu ya, anak COVID, istri sakit, pembantu yang tinggal satu nih, 2 pulang kampung karena anaknya usus buntu, yang di rumah ini keguguran. Waduh, pagi-pagi mengerang kesakitan, mertua saya minta kopi aja, pembantu nggak bisa bangun. Istri istirahat, ya saya bikin kopi buat orang tua, buat mertua. Tapi yang paling seru itu waktu anak saya malam-malam baru bangun. Saya kan sore-sore udah bilang, nah, mama harus istirahat. Tapi saya nggak bilang kalau mama, istri saya, ya, mamahnya anak-anak, ke anak, saya nggak bilang ke anak kalau mama batuk, demam, pingsan, itu nggak tahu. Pokoknya saya bilang, mama harus istirahat. Jadi kalau butuh makanan, WA apa aja, gitu ya. Waktu anak COVID ini, sempat dia siangnya bisa tidur. Wah, bersyukur deh gitu. Tapi bangunnya malam banget, jam 9.10 baru bangun. Dan waktu bangun dia minta makanan. Waduh, masa bangunin istri untuk beli Gojek, GoFood. Udah, akhirnya saya bilang sama anak, "Nak, kamu butuh makanan apa? Papa masakin." Gitu. Memang Papa bisa? Bisa. Bisa bikin apa aja? Apa aja bisa. Gitu. Akhirnya anak saya pas itu kok ya ingatnya tuh pengennya, "Pak, bisa nggak Pak bikin omelet kayak yang di Tasmania?" Bisa, yakin. Udah, saya ke dapur saya masak, sambil masak saya ketawa. Kenapa ketawa? Saya berkata begini, apa susahnya masak buat orang COVID? Kan dia nggak tahu rasa, dia nggak tahu bau. Bisa lah pasti saya masak, saudara. Singkat cerita anak saya sembuh. Pak bisa masak lagi? Nggak bisa. Kenapa? Karena kamu udah tahu rasa. Jadi waktu anak saya COVID saya pinter masak, Bapak Ibu. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah apa? Yang saya mau sampaikan adalah kalau ada masalah, ada keadaan yang memang tidak bagus gitu ya, memang kita tuh harus siap ya, mau suami, mau istri, kita harus punya hati yang rela, hati yang mau bekerja. Kalau kita nggak mau, nggak mau repot, nggak mau susah, itulah yang bikin keluarga itu bisa berantem karena sudah pandemi di rumah males, nggak mau orang gelem isah-isah. Nanti yang peserta dari Jakarta nggak tahu tuh apa itu isah-isah. Nggak mau nyuci piring, nggak mau ngepel, kamarnya berantakan, rumahnya berantakan, penyakit tambah datang, waduh COVID bersarang, kalau bukan COVID nanti yang lain bersarang, udah. Maka suami istri itu harus menjadi teman hidup. Teman hidup itu apa? Sama-sama golek duit, cari uang, sama-sama pekerjaan domestik, istrinya boleh masak, suaminya cuci piring, suaminya nyuci baju, bapaknya ngepel. Itu kalau milenial udah terbiasa, apalagi anak-anak Indonesia yang merantau di luar negeri. Anak saya kan sudah menikah tinggal di Singapura, yang nggak ada pembantu lah di sana. Ya, maka orang di luar negeri justru lebih siap dengan pola hidup milenial di mana suami istri itu sama-sama cari duit. Nah, kalau sama-sama cari duit, kenapa nggak sama-sama pekerjaan domestik? Gitu ya. Nah, baru kalau sudah sama-sama pekerjaan domestik gitu ya, waduh, bojoku wis sregep gitu ya. Kalau istri saya bilang, wah suamiku tuh rajin. Nah, kalau suaminya rajin, istrinya jadi romantis. Nanti bapak baru sama-sama teman tidur. Jadi istri itu jangan hanya teman tidur, ditidurin melulu. Maaf nih saya bicara kasar gitu ya. Itu kualitas pernikahannya terlalu rendah. Kalau istri itu hanya untuk pemuas nafsu, hanya teman tidur. Maka istri itu harus teman hidup. Hidup itu apa? Teman olahraga, teman dagang, teman kerja, teman didik anak, teman pekerjaan domestik, dan diantaranya juga teman tidur. Atau seperti tadi, Ishak dan Ribkah, Yahab. Ishak mencumbui Ribkah, Ribkah mencumbui Ishak. Saling mencumbui, artinya istrinya bergairah secara seksual. Ya, kalau tidak berarti frigid atau dingin secara seksual. Kalau diajak nggak mau, kalau mau pun ya sudahlah pasang badan aja lah, udah kewajiban. Nah itu namanya istri yang frigid. Kenapa istrinya frigid? Karena suaminya egois, mau menang sendiri, nggak mau kerja, perintah-perintah melulu, kayak bos gitu ya, kayak nengrat. Mending kalau memang betul-betul nengrat gitu ya, kere tapi perilakunya kayak nengrat. Salibkan dia ya. Jadi kita perlu belajar untuk kebersamaan, teman perjuangan, menghadapi bersama-sama. Oke, kita lanjutkan lagi. Dalam sebuah kesimpulan, dua orang yang saling mencintai, saling mendukung akan sanggup menghadapi apa saja, ya, dan memandang penuh dengan keyakinan.
Tapi gimana Pak kalau masalahnya berkelanjutan? Ya, masalahnya kalau berkelanjutan, maka kita bisa menyiasati lagi. Gimana keluarga itu punya ketahanan ekonomi? Kalau mengalami masalah, ya itu dia saya punya masalah. Usaha saya yang utama bangkrut, sekolahnya sepi, coba. Bahkan Maret tahun lalu, duit hanya cukup untuk 3 bulan. April, Mei, Juni 2020. Kalau saya bilang, nanti saya kirung mati-mati. Gimana tuh Pak caranya Pak bisa membangun ketahanan ekonomi keluarga ketika semua usaha sepertinya tutup? Oke, kita belajar lagi dari Yakub yang waktu itu mengalami masalah. Tapi kalau Yakub ini masalahnya sebenarnya karena salahnya sendiri, karena dia tipu Esau. Gara-gara dia menipu Esau, maka dia lari merantau kepada pamannya Laban, dan di dalam pamannya Laban itu selama 20 tahun. Dibagi 3 periode, 7, 7, lalu 6. 7, 14 tahun pertama nggak dikasih gaji, nggak dikasih pembagian hasil, cuma dikasih makan. Nah, tapi saya belajar juga dari Yakub. Dia seperti menebus kesalahan. Dalam masa susah seperti itu, dia bekerja itu antusias. Dari mana saya tahunya antusias? Kejadian 29 ayat 20. Yakub bekerja 7 tahun seperti beberapa hari. Artinya waktu terasa cepat. Karena kalau waktu terasa cepat, berarti antusias. Tapi kenapa antusias? Karena dia cinta Rachel. Jadi cinta itu membuat orang antusias. Karena itu kalau kita mau kuat pada masa sulit, mau nggak mau kita harus menghidupkan cinta. Ya, kita harus bekerja untuk orang yang kita cintai. Siapa? Kalau Yakub cinta Rachel. Rachel itu pasangannya. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu ini kalau ingat pasangan semangat nggak bekerja. Yang pasti kalau lagi tunangan, lagi pacaran, semangat ya. Ingat pacarnya, ingat tunangannya, wah semangat bergairah bekerja, lembur kalau perlu gitu ya. Tapi banyak kalau sudah menikah itu, waduh Pak Jarod, aku udah inget bojoku ya malah muntah Pak gitu, enek Pak. Jadi males Pak kerja, capek Pak. Kenapa capek? Lah muka dia cengguring kayak ngono ya Pak, kayak butoy loh. Waduh, bapaknya inget istrinya juga kalau kerja malah capek. Wah, capek. Kenapa capek Pak? Lah istriku ya Pak, kayak gendruwo ya Pak. Istriku itu Pak. Waduh Pak, Bapak nggak ngerti sih Pak. Dia tuh kayak Isabel Pak. Waduh, dia tuh tukang boros Pak. Ya kan Bapak workshop together. Apa itu Pak Jarod? Bapak work is the shop. Wah itu dia Pak yang bikin saya males Pak gitu ya. Lah kalau ibu kenapa sama suami kalau ingat suami malah capek bekerja? Lah suami saya itu Pak mukanya Herodes Pak, urapannya Firaun Pak, tinggal lakunya Pontius Pilatus Pak. Waduh, kalau begitu ya jangan bekerja demi suami, jangan bekerja demi istri, demi yang dicintai yang bikin bergairah siapa? Anak-anak. Pokoknya kalau Bapak Ibu itu cinta seseorang dan bekerja untuk yang dicintai, itu semangat. Coba ibu-ibu kalau misalnya nih ada yang jengkel sama suami, aduh Pak bener Pak kalau ingat suami Pak capek ya capek orang ibu kecentok atine apa itu kecentok atine yang orang Jakarta nggak tahu itu bahasa Ibrani ya. Nah kalau ibu capek bekerja ingat suami karena kecentok atine karena suami, coba ingat anak-anak ya, panggil anaknya le ibu urip kanggo kowe, ibu nyambut gawe kanggo kowe. Nah inget bapak mulai ibu lebih baik mati le, inget kowe le, ibu hidup kanggo kowe le. Wah, panggil anak satu lagi Nduk. Ibu hidup kanggo kowe ya Nduk ya. Wah udah, ibu nggak jadi mati karena inget anak-anak. Kenapa? Karena cinta anak-anak. Jadi cinta itu bikin bergairah. Cinta itu menyambung nyawa. Jadi kalau mau bergairah pada masa sulit ini, pada masa pandemi ini, hidupkan cinta. Yang pertama, cari sasaran untuk dicintai. Boleh anak, boleh Tuhan, boleh gereja, yang bagus lagi kalau bisa. Yang kedua tipsnya adalah, kalau nggak bekerja untuk yang dicintai, adalah bekerja yang dicintai. Artinya apa? Passion. Jadi supaya bergairah pada masa sulit ini, bekerjalah apa yang Anda cintai. Saya kasih kesaksian dikit, lalu saya akan berikan aplikasi, terus kita tanya jawab. Bekerja yang dicintai. Nah, kan tadi saya bilang saya bangkrut, duitnya tinggal 3 bulan. Kok nggak mati-mati? Nah, saya melakukan firman ini. Antusias. Karena saya bekerja apa yang saya cintai. Selain untuk yang saya cintai. Anak saya, istri saya. Tapi saya bekerja yang saya cintai. Apa sih passion saya? Waktu kecil saya pernah punya cita-cita pengen jadi pelukis gitu ya, lalu nggak jadi ya. Tapi begitu bangkrut usahanya, saya ngelukis, saya upload, saya lukis lagi, taruh di Facebook, lukis lagi, taruh di Instagram, melukis lagi, lukis pasang, laku lagi, ngelukis lagi. Wah, ini selama pandemi sejak Maret tahun lalu saya udah menjual hampir 100 lukisan. Tiap minggu laku 1. Kemarin saya baru pulang dari Solo, khotbah di GBIS Kepunton sampai
Pak di Solo Baru gitu ya, di Kebunton laku 3, di Solo Baru laku 1. Jadi ada yang pesen, ada aja. Nah, ini saya jual bukan vitamin, juga bukan jual food suplemen yang naikin imun gitu ya. Tapi inilah contoh dari tadi. Kalau kita mencukupkan yang ada, hidup sederhana, tidak utang sana utang sini, Tuhan menyertai. Nah, jualan apa saja, yang penting penyertaan Tuhan. Hidup apa saja, yang penting penyertaan Tuhan. Kalau nggak disertai Tuhan, waduh, saya kalau lagi pasang figura ke tukang lukisan, Pak, Bapak rame amat sih Pak, saya punya pelanggan yang pasang figura tempat saya ini kalau 4 pelukis ada loh Pak, gitu ya. Yang lain udah dulunya tiap bulan, sekarang udah 6 bulan nggak pesen. Bapak sebulan kok bisa 5, bisa 6, itu jualnya kemana aja? Jualnya di Instagram. Jadi justru saya sekarang ini melihat tiang awan, tiang api. Penyertaan Tuhan. Makanya saya antusias karena saya mengalami penyertaan Tuhan. Memang kebangkrutannya luar biasa besarnya, ruginya luar biasa besarnya, tapi saya mengalami penyertaan Tuhan. Nah, aplikasi. Kan nggak semuanya harus melukis ya. Intinya adalah ini talentaku, mana talentamu. Ibu, bapaknya bangkrut, ibunya punya talenta apa? Masak, bikin pecel, bikin gudeg. Udah, mana talentanya dihidupkan lagi aja. Lah nggak bisa jualan ya Pak. Panggil anaknya SMP, SMA. Mereka pinter Instagram, mereka pinter sosmed. Mereka yang jualan. Saya punya saudara sepupu, bikin sambel. Lalu anaknya masih kelas 6 SD. Yang Instagram. Jadi sekeluarga tiba-tiba talentanya digunakan semuanya. Bapaknya bekas manajer bank, tapi dipensiunkan dini. Nah, bapaknya pun tidak malu, nganter sambel. Jadi sekeluarga akhirnya justru bekerja sama. Karena itu kita perlu belajar yang namanya pada masa sulit ini rendah hati. Apa itu rendah hati? Mazmur 1 ayat 3. Mau melakukan apa saja. Karena kalau kita bergaul dengan Tuhan, Mazmur 1 ayat 2, maka ayat 3-nya dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja itu maksudnya harus mau melakukan apa saja supaya jadi saluran untuk diberkati Tuhan. Disertai Tuhan, mau melakukan apa saja, baru apa saja itu akan berhasil. Ada orang yang berhasil karena jualan korek api, ada orang berhasil karena jualan sampah, ada orang yang berhasil karena jualan sepatu, ada yang berhasil karena pendidikan, ada yang berhasil bahkan saya bisa jualan lukisan, apa saja yang penting penyertaan Tuhan. Maka kita harus belajar mau melakukan apa saja. Mau jualan pisang, mau jualan sayur, mau jualan makanan kecil, mau jualan vitamin. Loh, Pak, kan saya nggak punya vitamin, Pak. Untuk jual itu nggak harus punya. Ya, bisa jadi reseller, ya, menjual kembali, gitu ya. Jadi saya punya teman di Jakarta nggak punya durian, saya tawari, anaknya suruh jualan durian aja Bu. Nah, kan kita nggak punya kebun durian. Emangnya jualan harus punya kebun, pergi aja ke tukang durian. Lalu dipotretin, dibuka, dibungkusin, dipotret, dijual. Jangan kulaan. Zaman sekarang bukan era kulaan ya. Era sekarang itu era pre-order. Dijual dulu baru ngambil. Jadi zero stock, stoknya 0. Ya, nggak kayak dagang zaman dulu. Beli kulaan lalu dijual. Ya, butuh modal. Belum kalau nggak laku. Ya, sekarang ini eranya cepat sekali. Jadi kalau misalnya, dapat masker, harganya 8.000 murah, kulaan 1 kontainer, 2 minggu lagi datang yang lebih baru dari Cina, harganya bukan 8.000, 6.000, lebih bagus, lebih murah, lebih tebal, lapisannya lebih banyak, yang Anda beli nggak akan laku. Jadi zaman sekarang ini nggak boleh nyetok, ya, stok paling banter untuk 2 minggu aja, karena 2 minggu kemudian barang yang baru datang lebih bagus, lebih murah, lebih hebat. Jadi nggak boleh kayak dulu nafsu stoknya banyak-banyak, karena zaman udah berubah, zaman cepat sekali. Maka kita perlu belajar, ya. Nanti boleh lain kali kalau mau trik dagang, teknik bisnis, karena kalau dalam hal bisnis pengalaman saya lebih luas lagi karena pernah punya pabrik, punya toko, punya grosir, MLM, platform dan sebagainya. Ya, oke. Saya tutup dengan kalimat ini lalu saya serahkan ke moderator. Adalah bekerja dengan cinta dan pengabdian. Nanti Tuhan yang memberikan berkat dan pelipat gandaan. Ya, jadi kalau dibahas terus memang nggak ada habisnya. Jadi sebenarnya saya masih punya cerita lagi. Kalau tadi saya bilang 2019 rugi, bangkrut 140, 2020 sekolahnya sepi, 2021 saya punya aset-aset stok di perusahaan yang harganya 128 M ya, harus dijual 22. Rugi lagi 108. Jadi kami bertubi-tubi mengalami kerugian dan kebangkrutan, tapi kami tidak pernah
berhenti melayani, tetap antusias, karena mengalami penyertaan Tuhan yang juga tidak ada habis-habisnya. Memang kadang-kadang waktu mengalami rugi, bangkrut, anak sakit, kadang kita nggak mengerti ya kenapa itu terjadi. Tapi yang pasti, kami justru punya pengalaman Tuhan itu baik. Nah, bagusnya adalah semua itu membuat kami, suami istri, justru makin solid. Bahkan anak-anak juga sebenarnya. Wih, papa ini nggak ada matinya ya. Jadi anak-anak nggak mewarisi perusahaan saya. Nah, suaranya hilang nih, loss. Suaranya hilang Pak Jarod. Hilang, nggak dengar bener Pak. Kayaknya sinyalnya ini. Gangguan. Ya. Bentar, belum. Nah,